Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama prediksi soal TKA Matematika Wajib bagian 4. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Soal nomor 16. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Untuk pernyataan 1, jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus dari rata-rata atau mean itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya banyaknya data. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita mau tahu jumlahnya berarti hanya ini aja, kebalikannya ya berarti ya. Nah, berarti ini jumlah seluruh data untuk yang 17 siswa itu kan berarti 17 dikali nilai rata-ratanya 83. Ini hasilnya adalah 1411. Kemudian untuk jumlah data yang untuk respondennya adalah 20, berarti di sini 20 dikali rata-ratanya 82. Hasilnya adalah 1640. Nah, untuk jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah berarti selisih dari kedua data ini. Berarti 1640 dikurang 1411. Hasilnya adalah 299. Ini berarti pernyataan ini benar. Nah, untuk pernyataan 1 berarti benar. Kemudian rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita mau lihat ini ya, rata-ratanya ya. Berarti mean atau rata-rata itu adalah sigma dari yang ini, totalnya data ini, berarti langsung aja ya, 299 kita bagi dengan 3 karena objeknya 3. Hasilnya itu adalah 76,33. Nah, dari pernyataan kedua, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70 ya. Berarti ini bernilai pernyataan 2 adalah benar. Kita conteng ya. Kemudian yang ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, kita asumsikan bahwa data ke-18 dan data ke-19, dua anak ini memiliki nilai tertinggi, sehingga nilai tertingginya kan 100 ya. Nah, berarti kita kalau mau lihat X18 ditambah X19 ditambah X20. Nah, X20 ini kan orang ketiga, kita tidak tahu ya. Nah, di sini jumlahnya adalah 299. Di sini kita asumsikan dia nilainya tertinggi, udah 100. Yang ini kita tidak tahu ya. Berarti sini 299. 100 tambah 100 adalah 200 ditambah X20. Data orang ke-20 di sini 299, maka untuk data orang ke-20 adalah 299 dikurang 200. Berarti untuk data orang ke-20 adalah 29. Untuk pernyataan ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29 ya. Ini benar pernyataannya ya. Kemudian untuk yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Ya benar, karena kita lihat bahwa rata-ratanya adalah 76,33. Berarti pernyataan ini adalah benar.
Kemudian yang kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Nah, untuk melihat jangkauan nilai, maka di sini kita menggunakan data tertinggi dikurang data terendah. Berarti data tertingginya kan 100, data terendahnya adalah 29. 100 dikurang 29 ini adalah 71 ya. 71. Maka pernyataan ini adalah salah karena untuk pernyataan keempat, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Maka di sini pernyataan yang benar adalah yang D. Soal nomor 17. Fungsi didefinisikan oleh f(x) sama dengan 4 dikali x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f(x). Yang pertama, grafik fungsi f(x) terbuka ke atas. Kita lihat. Nah, kita tahu bahwa ini adalah termasuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini pasti grafiknya adalah parabola. Nah, kita akan uji pernyataan. Yang pertama itu adalah grafik fungsi f(x) terbuka ke atas. Apakah ini bernilai benar atau salah? Nah, kita tahu bahwa ketika nilai A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Nah, berarti nilai A ini harus positif karena lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat grafik parabola yang f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai f(x)-nya pada soal ini adalah 4 dikali x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, ini bisa kita kalikan. 4 kali x kuadrat berarti 4x kuadrat dikurang 32x kemudian ditambah 48. Nah, kita hanya melihat bahwa variabel yang melekat di koefisien yang melekat di x kuadrat ini adalah kan nilai A ya. Berarti di sini adalah 4. 4 berarti bernilai positif, maka A-nya lebih dari 0. Maka grafik terbuka ke atas. Nah, sesuai dengan pernyataan ini, grafik fungsi f(x) terbuka ke atas. Berarti pernyataan ini adalah benar sesuai dengan pernyataan. Ini kita centang. Kemudian yang kedua, grafik fungsi f(x) memotong garis y sama dengan negatif 18. Nah, untuk memeriksa ini, untuk pernyataan kedua, untuk memeriksa kebenaran ini, mari kita periksa nilai minimum dari f(x) atau yp karena grafik terbuka ke atas. Jadi kita periksa nilai minimum dari f(x) atau yp karena grafik terbuka ke atas. Nah, di sini rumusnya adalah y sama dengan a kali buka kurung x dikurang xp tutup kurung kuadrat ditambah yp. Nah, dari sini kita tulis dulu sesuai dengan soalnya f(x) sama dengan 4 dikali x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 tutup kurung. Nah, berarti di sini kita akan menuju untuk seperti kayak rumus yang di atas ya. Kita giring dia menjadi bentuk rumus seperti di atas. Berarti di sini 4 terus dikali buka kurung lagi x dikurang 4 tutup kurung kuadrat dikurang 4 tutup kurung lagi. Nah, x dikurang 4 terus kuadrat itu kan hasilnya adalah x kuadrat dikurang 8x, tapi di sini ditambah 16. Nah,
Di sini kan mintanya ditambah 12 kan, karena 16 kalau dikurang 4 adalah 12. Berarti bentuk ini tuh sebenarnya adalah sama ya, cuma beda tipe penulisan karena kita ingin menggiring dia seperti bentuk di atas. Nah, karena ini belum seperti bentuk di atas, kita kerjakan sekali lagi. Berarti di sini adalah 4 dikali X dikurang 4 tutup kurung kuadrat dikurang, nah ini kan artinya 4 dikali 4 ya masih ya, berarti dikurang 16. Biar dia terpisah dari 4-nya ya, kita mau keluarkan dia. Nah, dari bentuk ini udah sama sesuai dengan rumus yang diminta, sehingga kita bisa melihat bahwa nilai minimum di YP itu sama dengan negatif 16. Nah, pernyataan yang kedua ini kan grafik fungsi fx memotong garis y sama dengan negatif 18. Berarti pernyataan ini adalah salah. Di sini salah ya, berarti. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pernyataan ketiga, grafik fungsi fx tidak melalui kuadran 3. Nah, di sini kita akan melihat pernyataan ketiga. Kebenaran pernyataan ini kita analisa berdasarkan nilai C-nya. Nah, berdasarkan nilai C-nya kita itu kan adalah 48 ya. Nah, 48 itu kan lebih dari 0, nilainya positif. Maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik Y yang bernilai positif. Nah, agar grafik melalui kuadran yang ketiga, maka grafik harus melalui sumbu Y di titik Y negatif. Maka pernyataan ini adalah benar ya, karena pernyataannya adalah grafik fungsi fx tidak melalui kuadran ketiga. Berarti ini benar. Maka di sini yang benar adalah jawaban yang C. Soal nomor 18, tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Nah, di sini Fx itu adalah total tagihan listrik dalam rupiah, X-nya adalah jumlah pemakaian energi listrik dalam kWh. Nah, di sini permasalahannya adalah Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, tagihan listrik pada bulan ini adalah 160.000. Tapi dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berarti 160.000 ini bukan penggunaan listrik seperti biasanya ya. Berarti harusnya penggunaan listrik seperti biasanya adalah di bawah dari nilai 160.000. Nah, berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Nah, di sini kita akan menentukan mana biasanya tagihan berdasarkan kWh yang menjadi penggunaan listrik di apartemen Andi biasanya. Nah, kita masukkan dulu di sini adalah kita coba memasukkan ke dalam fungsinya ya. Untuk yang pertama itu adalah 85 kWh. Nah, di sini fungsinya adalah Fx sama dengan 1350 ini X ditambah 25.000. Nah, di sini X-nya kita ganti adalah dengan 85. Berarti 1350 dikali 85 ditambah 25.000. Nah, hasilnya di sini adalah 113.900. Kemudian ditambah 25.000. Hasilnya berapa kalau kita jumlahkan? Maka 138.900. Nah, di sini ini kan di bawah 160.000, maka pernyataan ini adalah benar. Nah, kemudian untuk pernyataan kedua, untuk kWh 90 kWh,
Nah, kita masukkan ke F, rumusnya ini ya. Fx-nya adalah 90. Berarti 1350 kita kalikan 90 ditambah 25.000. Kita kalikan 1350 dengan 90, hasilnya adalah 121.500 ditambah 25.000. Hasilnya itu adalah 146.500. Ini 500. Nah, 146.500 ini kan di bawah 160.000. Berarti ini pernyataan ini adalah benar. Kemudian untuk KWH yang ketiga, kita coba 100 KWH. Berarti F-nya adalah 100. Ini kita masukkan 1350, kita kalikan dengan 100 ditambah 25.000. Hasilnya adalah ini adalah 135.000 ditambah 25.000. Hasilnya adalah 160.000. Nah, 160.000 ini berdasarkan tagihan listrik yang diterima Andi pada bulan ini itu adalah yang tidak biasanya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, untuk pernyataan keempat dan kelima, ini kan di atas 100 kWh. Otomatis nilai tarif tagihan listriknya pasti di atas 160.000, maka ini pasti salah. Nah, dari pernyataan ini yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 19, Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm dikali 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter dikali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat, orientasi horizontal. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya dari ukuran gambar yang asli, kemudian ada proyektornya berjarak 3 meter, skala pembesarannya adalah 0,6 dikali jaraknya yang dipakai. Kemudian proyeksi gambarnya tertera di layar seperti ini. Nah, di sini bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, kita akan uji pernyataan berikut ya. Nah, di sini kita untuk pernyataan pertama, perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Nah, kita kerjakan dengan di sini ya. Dengan skala pembesarannya kan adalah 0,6 dikali jarak. Nah, di sini kita tahu bahwa jaraknya itu kan ini ya, dengan jarak 3 meter, sehingga skala pembesarannya itu adalah 0,6 dikali 3 meter, hasilnya itu adalah 1,8 meter. Nah, berarti skala pembesarannya adalah 1,8 meter. Nah, di sini kita misalkan adalah ukuran panjang desain itu kita singkat adalah PD, dan lebar desain itu adalah LD yang tampil di layar. Nah, kita buktikan di sini bahwa ketika PD-nya di layar itu adalah sama dengan panjang dikali 1,8. Nah, PD di layar, ini panjang desain di layar, ini kan sama dengan panjangnya gambar asli itu kan 60 cm. Di sini 1,8 kan pakai skala meter, berarti 60 cm kita ubah menjadi 0,6 meter, nanti dikali 1,8 meter. Hasilnya adalah
1,08 meter. Nah, untuk lebar desain di layar itu kan sama dengan lebar dikali 1,8. Sehingga lebar desain di layar itu adalah, nah lebar gambar asli itu kan 60 cm. Kalau kita ubah ke meter, kita konversi, maka menjadi 0,6 meter. Kita kalikan dengan 1,8 meter, hasilnya adalah 1,08 meter. Nah, karena panjang dan lebar sama, besarnya adalah sama nilainya, maka perbandingannya adalah 1:1. Nah, untuk pernyataan yang pertama, perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Berarti di sini adalah bernilai benar. Nah, di sini kita conteng ya, benar. Oke, untuk pernyataan kedua, nah, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Nah, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter karena panjang dan lebarnya pada layar adalah 1,08 meter. Maka pernyataan kedua adalah benar ya. Nah, kemudian untuk pernyataan yang ketiga, terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Nah, di sini kita lihat bahwa ukuran layar itu kan 2,4 meter dikali 1,8 meter. Nah, sehingga dengan panjang dan lebarnya 1,08 meter, maka semuanya bisa ditampilkan di layar. Maka jawabannya adalah ini terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong. Berarti ini adalah pernyataan ketiga adalah salah ya. Ini salah. Berarti pernyataan yang benar adalah yang D. Soal nomor 20. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut. A, B, C menyatakan huruf, X dan Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Nah, kita di sini mengetahui bahwa A, B, C itu adalah menyatakan huruf. X dan Y ini menyatakan angka. Kodenya adalah AX, B, Y, C. Nah, di sini syaratnya adalah tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Kita tahu bahwa jumlah huruf itu adalah 26, jumlah angka adalah 10. Nah, di sini kita buat tabel ya. A, X, B, Y, sama C. Nah, A ini menunjukkan huruf, berarti di sini ada 26 kemungkinan. X menyatakan angka, berarti ada 10 kemungkinan. B menyatakan huruf, kan 26, tapi sudah dipakai 1 nanti di A, kan tidak boleh ada yang sama ya. Berarti di sini kemungkinannya adalah 25. Nah, Y ini kan jumlah angka adalah 10 karena sudah dipakai di X, berarti di sini dikurangi 1 berarti jadi 9. Yang C menyatakan huruf berarti sudah dipakai 2 kali, berarti di sini 24. Nah, banyak kode yang dapat
dibuat adalah, di sini 26 kita kalikan dengan 10 dikalikan dengan 25 dikali dengan 9 dikali dengan 24 sama dengan 26 dikali 10 adalah 260. 25 dikali 24 itu adalah 25 kali 24 itu adalah 600. Nah, nanti ini dikali 9 ya, dikali 9. Nah, di sini 260 kita tulis 6 kali 9 adalah 54. Berarti tambah 02 berarti 5400. Nah, 26 dikali 54 itu adalah 1404, nolnya ada 3, berarti 1.404.000. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Sekian dulu pembahasan soal-soal TKA Matematika Wajib bagian 4. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.